Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke kawan-kawan, ya berbagi informasi seputaran PIN Network tentunya. Oke, tetap semangat ya, tetap ya beraktivitas seperti biasa dan tetap jaga kesehatannya dan diingatkan kembali bahwasannya PIN Network adalah gratisan. Nah, jadi tidak ada satupun pioner yang dirugikan di sini. Ya kawan-kawan, bukan berinvestasi ya, seperti ya orang-orang yang tidak mengerti ya, yang membilang PIN network sangat merugikan ya. Nah, oke kawan-kawan, ini sebagai ya penyemangat buat kita semua ya. Nah, kita dukung ya. Ini kutipan dari PIN Network Indonesia ya, dari Adimas Toto ya. Berapa nilai Pi untuk barter katanya. Nah, pertanyaan ini disampaikan oleh Simon Tanio ya, seorang penggerak pioner. Dijawab oleh moderator tim development ya. Nah, pertanyaan Simon ya ke Nicholas Kokalis. Nah, halo Dokter Nicholas Kokalis ya, saya pikir ya sangat penting Anda harus menjelaskan nilai Pi yang akan digunakan untuk barter barang. Nah, mengapa? Karena saat ini sangat semerawut ya, kesepakatan harga ini sangat tidak wajar untuk memulai sebuah startup baru ya, sehingga banyak orang yang saling mencibir, saling memaki. Setidaknya ada nilai patokan untuk memulai, karena saya yakin nilai Pi akan sangat tinggi. Tapi untuk memulai dari awal harus ada nilai, meskipun itu nilai rendah yang wajar. Dan itu harus ditentukan oleh tim inti, karena semua pioner akan mengikuti apapun yang diputuskan. Nah, kata Simon ya, saya rasa itu akan diatur dengan sangat baik dan teratur. Nah, saya merasa Dr. Nicholas harus berbicara tentang nilai Pi, karena nilai dasar untuk suatu produk harus tetap ada dan menjadi penting. Ini erat kaitannya dengan pioner dalam hal barter. Pioner yang akan menyediakan produk untuk barter menghabiskan uang fiat untuk membeli bahan produksi, kemudian barter dengan uang Pi. Lalu berapa wajarkah nilai Pi ya untuk produk tersebut untuk membandingkan nilai Pi sehingga disepakatin nilai barter untuk peer-to-peernya. Nah, contoh barang barter atau barang senilai 500 US dollar. Bayar dengan uang Pi, berapa nilai yang disepakatin ditentukan untuk membayar barter senilai 500 dolar itu. Tolong Dokter Nicholas jelaskan pada kami. Nah, beginilah isi ya pertanyaan itu, dan seperti kop surat ya kawan-kawan. Terima kasih Pak, dan kami menunggu kabar dari Dokter Nicholas ya. Ini 20 Juli ya kawan-kawan. Nah, jawaban moderator ya dari Andalua N ya. Simon ya. Ini mewakilin ya kawan-kawan, mewakilin Dokter Nicholas Kokalis tentunya. Nah, Simon tidak ya. Harga di luar kendali Dokter Nicholas Kokalis. Terserah jutaan pioner yang terlibat dalam transaksi untuk setuju. Akhirnya ada konsensus mencapai pasar yang perkasa, katanya ya kawan-kawan. Nah, ini yang mewakilin Dokter Nicholas Kokalis kawan-kawan, dan inilah jawabannya ya. Karena nilainya di luar kendali Dokter Nicholas Kokalis, terserah ya jutaan pioner yang terlibat transaksi untuk setuju, akhirnya ada konsensus mencapai pasar yang perkasa. Nah, inilah yang tujuannya kawan-kawan. Nah, semoga saja penjelasan ini ya atau jawaban ini mewakili Dokter Nicholas Kokalis ya. Nah, jadi kalau harga global konsensus Palu 314.159 US dollar banyak ya, banyak tercatat di blockchain. Nah, itulah harga 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar atau setara dengan 4,9 M ya kawan-kawan kalau dirupiahkan. Nah, berita seperti ini harus diaminkan ya kawan-kawan. Semoga saja ya perjuangan para pioner di Cina ya. Nah,
Itu maksudnya barter peer to peer katanya. Ini komentar dari May Nur ya. Barter sesama pioner yang sudah KIC dan sudah migrasi koinnya. Itu terserah kesepakatan Tobang katanya. Ya, mantap ya. Nah, dijawab oleh Dimas Toto ya. Nah, ya benar Om katanya. Nah, dari Daniel ya. Nah, ada kata konsensus. Jadi, sebaiknya tidak jauh dari global konsensus Palu ya, begitukah? Nah, ya kita harus ya menjaga ya kawan-kawan ya harga nilainya itu ya kawan-kawan. Nah, Lupia Sultan ya Karawang. Nah, ini benar harus ada kejelasan nilai koin Pi yang diumumkan langsung oleh Kortim. Tapi kalau memang diharuskan pioner sendiri yang membentuk harga koin Pi-nya, seharusnya Kortim survei nilai yang mana yang disetujui oleh mayoritas pioner. Lalu setelah itu umumkan sebagai nilai patokan awal. Sekarang Kortim mengharapkan ekosistem berjalan lancar, tapi jika Kortim sendiri tidak memberikan ya kejelasan terhadap pioner, maka ekosistem ya kemungkinan di luar harapan Kortim. Karena saya yakin pioner pun ragu nilai mana yang jadi patokan. Tidak ada keputusan langsung dari Kortim. Jadi egois katanya. Ketika ada nilai barter yang menurut Kortim tidak wajar, langsung dibanet. Lantas nilai wajarnya berapa? Apa katanya tahun gemuk udah kelewat ya. Sekarang udah masuk tahun 2023. Nah, kawan-kawan. Sedangkan di Cina terus berjuang kawan-kawan ya, barternya dengan nilai ya global konsensus Palu 314.159 US dollar. Nah, ikutin ya. Nah, kalau saran saya ikutin saja ya. Nah, jadi banyaknya transaksi yang di harga global konsensus Palu 314.159 US dollar itulah harga dasar Pi Network tentunya ya. Nah, ini ketika jawabannya terserah dan ada transaksi beli sepatu seharga 40 Pi, nanti kena blokir 100 tahun. Dikira transaksi tidak wajar. Ya benar kawan-kawan ya. Nah, makanya kalau mengadakan peer to peer-nya harus global konsensus Palu. Itu yang titik aman ya kawan-kawan. Kita lihat tidak ada yang di banet ya kawan-kawan di harga 314.159 US dollar. Nah, ini dari Gatot ya, Rahmadi, yang membentuk sebuah nilai harga. Adakah permintaan pasar, hukum demand dan supply? Namun ada juga yang disebut kesepakatan atau konsensus. Nilai konsensus dapat tercapai kalau memang semua sepakat dengan nilai yang ditentukan oleh sebuah komunitas. Yang dalam hal ini para pioner. Masalahnya dengan puluhan juta ya pioner ini, apakah semua bisa komitmen dengan ya global konsensus Palu? Karena godaan exchanger yang menawarkan nilai juga jadi pengaruh. Sebaiknya jadikan compare crypto ya yang sudah ada di market sebagai perbandingan. Ambil nilai yang paling tinggi dari yang ya ada sebagai pesaing Pi. Itu akan lebih baik dan ideal katanya. Boleh saja orang bertanggapan ya kawan-kawan. Nah, sebuah pertanyaan yang sangat tepat karena ketika melakukan peer to peer, barang yang dihasilkan sebelumnya menggunakan uang fiat. Jadi, dilakukan barter dengan koin Pi. Sementara nilai Pi setelah open mainnet tidak ada yang tahu persis nantinya. Jangan sampai open mainnet yang memberikan barang terugikan. Jika barangnya hanya sekedar ikat rambut ya, mungkin tidak menjadi persoalan. Namun jika barangnya seumpama motor, mobil, elektronik dan harga barang tinggi, jika open mainnet ya nilai Pi jauh dari barter, maka akan terjadi kerugian terhadap si pemberi barang. Makanya nilai barang di mall Pi sendiri sangat melambung harganya karena orang bisnis tetap menghindari rugi dan menginginkan peluang keuntungan. Ya tentu saja ya kawan-kawan, orang pedagang pasti pengennya beruntung ya. Nah, Yanto Gunawan, semua pasti menanyakan patokan untuk bisa memulai barter. Kalau dibiarkan liar dan membebaskan kepada pioner yang ada kelompok-kelompok yang menganggap Pi Network seperti koin lain ya pasti menghargainya sangat rendah. Padahal Pi Network sudah lama dikenal. Tapi kalau sesuai GCP pasti banyak
apatis, menganggap terlalu halu. Padahal itu akan cuma patokan saja. Atau keputusan akhir ada sama core team ketika open minded. Nah, iya kawan-kawan ya. Seperti itulah kawan-kawan, berbagi tanggapan dari ya postingan atau surat yang disampaikan kepada core team atau Nicolas Kokalis ya. Semoga saja ini sebagai pencerahan buat kita semua. Ya, kita harus bijak menyikapin sebuah ya berita kawan-kawan. Nah, gimana tanggapan Anda ya? Nah, oke kawan-kawan, ini sebagai sharing buat kita semua ya, menambah wawasan kita tentang P-Network tentunya. Oke. Kawan-kawan semua tetap semangat, semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.